Memang saya sempat WA di grup, ada menteri kawan saya, tolong bisikkan ke presiden deh, saya bilang begitu. Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan wacana PPKM akan dicabut saat Ramadan. Saat ini, tepat di sebelah saya, sedang duduk siapa yang menggagas wacana tersebut pada akhirnya muncul ke masyarakat. Selamat datang, Pak Ketua. Oke, selamat datang, selamat siang. Selamat siang, beliau adalah Ketua DPD Golkar Jawa Timur sekaligus yang akhirnya menggagas bahwa wacana PPKM itu akan dicabut selama bulan Ramadan. Ternyata banyak sekali yang mendukung saat ini ya Pak Ketua, luar biasa. Harus kita apresiasi. Yang pertama, boleh dong tepuk tangan teman-teman di studio juga. Kenapa Pak Ketua pada akhirnya ya sudah dicabut saja begitu saat bulan Ramadan? Iya, kita mesti ketahui kelahiran PPKM itu untuk apa sih? Kelahiran PPKM itu kan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kenapa kok itu dilakukan? Itu dilakukan waktu COVID semakin naik. Kalau semakin naik nggak ada pilihan lain. Untuk memotong virus, jaringan virus itu salah satu cara yang paling efektif memang membatasi mobilitas masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah sudah pernah Delta, sudah sampai puncaknya, terus ada varian baru Omicron, yang varian baru itu terbukti lebih rendah fatalitasnya dibandingkan dengan varian Delta. Dan jumlah orang yang terpapar sudah jauh melampaui dari varian Delta yang dulu. Karena itu kalau sudah memang turun dan sekarang sudah sangat turun, terus fatalitasnya juga rendah, loh ngapain lagi? Buat apa PPKM itu dilakukan? Kan aturan itu diluncurkan untuk digunakan sebagaimana tujuannya. Tujuannya menurut saya sudah tercapai, COVID sudah melandai, bahkan sudah bisa teratasi. Kita memuji juga pemerintah, kita apresiasi juga pemerintah. Dalam penanganan COVID ini Indonesia termasuk yang baik lah, kira-kira itu. Luar biasa. Tapi awalnya apakah ada keluhan-keluhan masyarakat yang datang begitu Pak Ketua sampai akhirnya ya sudah lebih baik dicabut saja saat Ramadan? Apa yang awalnya menginisiasi bahwa ya sebaiknya dicabut begitu? Ya, saya menangkap kerinduan orang saja ya. Kerinduan orang untuk beraktivitas, terutama di bulan Ramadan. Orang sudah rindu kegairahan keagamaan di Indonesia itu kan termasuk tinggi ya. Kalau bulan Ramadan itu traweh, hype begitu ya Pak Ketua ya. Terus nanti orang sudah rindu rasanya kok kami nggak pernah bukber lagi ya, gitu. Alumni SMA mau bukber nggak bisa karena ada PPKM, sudah 2 tahun lalu. Orang mau mudik juga nggak bisa. Orang Jakarta mau mudik terhambat, apalagi kalau PNS. PNS restriktif sekali pemerintah karena ini aparat negara. Yang dihimbau untuk patuh pertama kali tentu aparat negara. Itu dia tidak bisa mudik gitu. Padahal kalau PNS tuh yang ditunggu-tunggu biasanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kapan karena lagi? Liburnya panjang sekali gitu kan. Liburnya panjang, kapan lagi dia bisa sowan ke orang tuanya atau ziarah ke pusara orang tuanya kalau sudah meninggal gitu. Itu momennya Ramadan atau hari raya. Dan wacana ini akhirnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Pak Ketua. Seperti apa perasaannya? Tentu saja senang yang pertama. Yang kedua akan berusaha segera diwujudkan? Ya, saya senang. Ternyata kita nggak salah gitu. Itu gayung bersambut ya. Ternyata memang apa yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. MUI, NU, Muhammadiyah itu ya kira-kira sama lah ininya. Perasaannya sama. Masyarakat biasa juga sama perasaannya. Di bulan Ramadan itu ya ini memang agak kadang-kadang ada paradoks. Pada waktu bulan Ramadan justru jajanan-jajanan itu banyak. Pengusaha-pengusaha dadakan di bidang kuliner itu banyak sekali. Mendadak jadi pengusaha gitu ya Pak Ketua? Orang di depan rumah saya di Medoan Ayu itu kalau Ramadan, berjajar-jajar orang berjualan untuk takjil, buka dan sebagainya. Itu jumlahnya banyak sekali. Kalau masih ada PPKM, khawatirnya masih ada ruang untuk diambil tindakan gitu. Meskipun faktanya di masyarakat itu sebenarnya sudah longgar sekali, tetapi kan ada aturannya. Kalau aturan dilanggar ada tindakan, kalau tindakan dilakukan bisa jadi ada sanksi. Masyarakat tetap ada was-was. Kalau masyarakat mau lega beneran, ya sudah kita cabut saja PPKM. Toh COVID-nya pemerintah sudah bisa atasi. Gitu. Apakah ini juga berkaitan dengan menggeliatkan perekonomian Indonesia untuk tumbuh kembali begitu selama bulan Ramadan?
Iya, bukan hanya Ramadan saja. Saya pikir perekonomian Indonesia perlu ditumbuhkan dalam jangka panjang juga ya. Ini sektor-sektor tertentu itu juga sangat terhambat dengan aturan PPKM, terutama sektor pariwisata. Dan ingat, orang berwisata, salah satu momentum paling baik berwisata itu adalah hari Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu mobilitas orang akan ke sana kemari, ada yang mau berlibur, ada tempat pariwisata. Itu nilai keekonomiannya sangat besar. Nah, kalau PPKM ini restriksinya dicabut, ya insya Allah itu semua akan bisa menumbuhkan perekonomian kita dengan cepat. Salah satu pengungkit perekonomian yang efektif lah itu. Kalau ada pertanyaan jahil, Pak Ketua, PPKM dicabut saat Ramadan saja atau setelah Ramadan, pilihannya yang mana lebih baik, Pak Ketua? Oh enggak, kalau lihat grafiknya sudah turun, ya kami berharap Ramadan ini titik baliknya saja. Awalnya jadi dicabut seluruhnya, Pak Ketua? Dicabut seluruhnya. Memang ada pertanyaan begini, nanti kalau pasca Ramadan, pasca Idul Fitri, Omikronnya, COVID-nya naik lagi gimana gitu? Ya kalau COVID-nya naik lagi, memang keadaan memaksa kita untuk memberlakukan lagi, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau nanti COVID-nya nggak ada, sudah melandai, sudah turun, rumah sakitnya sudah sangat kecil, ya nggak apa-apa, permanen juga nggak apa-apa. Karena sering muncul pertanyaan di masyarakat, oke nggak apa-apa mungkin ketika Ramadan pada akhirnya diturunkan, nanti setelah Ramadan naik lagi, yang disalahin masyarakat gara-gara meminta PPKM untuk dicabut, Pak Ketua. Itu pertanyaan-pertanyaan jahil yang sering muncul di media sosial. Iya, ini sebenarnya gini, sebenarnya PPKM dicabut apa nggak dicabut itu bukan tergantung momen keagamaan tertentu, itu betul. Tetapi memang faktanya menjelang Ramadan ini kok ya kebetulan COVID-nya itu melandai bahkan turun terus gitu. Jadi momentum Ramadan ini ya seperti sebuah berkah, COVID turun bahkan sudah melandai sekali, fatalitasnya rendah sekali menjelang Ramadan yang ketiga ini. Jadi kenapa tidak gitu? Diawali dari Ramadan ini dan seterusnya barangkali bisa dicabut. Seterusnya bisa dicabut terakhir. Kalau memang COVID-nya nggak muncul lagi, nggak berbahaya lagi. Tapi kalau melihat kondisi sekarang juga, bahkan di Wisma Atlet juga pasiennya sudah 0 sih Pak Ketua. Iya. Harusnya memang ya lebih baik dicabut begitu. Kapan lagi kita bisa merasakan Ramadan dan juga Hari Raya dengan kondisi yang lebih baik. Saat itu kan Delta ya, kalau tahun lalu ya Pak Ketua. Tahun lalu Delta. Tahun ini kan sudah tidak ada ya Pak Ketua. Betul. Terakhir Pak Ketua, mungkin juga saat ini disaksikan oleh para pengusaha-pengusaha makanan yang bersiap untuk menyambut PPKM yang akan segera dicabut di bulan Ramadan. Wacana ini apakah akan segera menjadi sebuah kenyataankah Pak Ketua? Atau mungkin ada usaha khusus dari Pak Ketua agar wacana ini berhasil dilakukan? Memang saya sempat WA di grup, ada menteri kawan saya, tolong bisikkan ke Presiden deh, saya bilang begitu. Amin. Supaya bisa dicabut PPKM sebelum Ramadan gitu. Menurut saya, kalau pemerintah bisa melihat di lapangannya, sejauh ini di lapangan itu sebenarnya di masyarakat sudah cukup longgar, musola-musola juga banyak sekali di Jawa Timur, itu musola, masjid sudah juga rapat, apalagi MUI juga sudah menghimbau supaya merapatkan kembali soft. Jadi menurut saya sih kuat alasan pemerintah untuk mencabut PPKM ini sebelum Ramadan. Baik, terima kasih banyak Pak Sarmuji sudah berkenan hadir dalam podcast Go Up di hari ini, dan juga nantinya juga akan langsung tayang di hari ini. Semoga juga menjadi pengetahuan untuk kita semua seputar PPKM yang akan segera dicabut, harapannya ketika bulan Ramadan. Dan juga silahkan untuk subscribe YouTube kami, dan juga silahkan untuk follow Instagram kami di Golkar Jatim TV. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.